Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini masih akan melanjutkan materi terkait pertumbuhan mikroba ya. Oke, sedikit mengulang yang disampaikan minggu lalu. Jadi pada dasarnya ketika Anda menyelenggarakan suatu reaksi, reaksinya adalah reaksi bioproses, kemudian Anda atau sering juga kita sebut dengan proses fermentasi ya. Fermentasi ini adalah reaksi bioproses yang melibatkan katalisnya adalah sel mikroba. Nah, sel mikroba ini adalah makhluk hidup. Karena makhluk hidup, makanya selama proses fermentasi, selain terjadi perubahan substrat menjadi produk, substrat itu juga akan membuat sel menjadi semakin banyak. Ya, selnya akan semakin banyak, sementara sel ini adalah katalisnya. Nah, kalau katalisnya semakin banyak, berarti laju perubahan substrat menjadi produknya juga akan semakin cepat. Nah, ini yang beda antara reaksi bioproses yang menggunakan katalis sel dengan reaksi kimia biasa. Ya, jadi walaupun kan fermentasi hari Senin kan kita sudah bahas ya produk-produk fermentasi itu apa saja, bisa memang untuk mendapatkan si produk dari si substrat, tapi bisa juga bentuk produknya adalah sel itu sendiri. Nah, walaupun kita menginginkan produk ya dari suatu substrat, karena kita menggunakan jasa sel, maka selama proses itu selnya akan nambah, katalisnya ikut nambah. Jadi sebagian substrat atau sebagian dari bahan baku yang kita gunakan itu tidak seluruhnya jadi produk, tapi ada yang jadi sel. Ini yang perlu Anda pahami, beda mendasar antara reaksi kimia dengan reaksi bioproses kalau menggunakan sel. Nah sekarang kalian apakah sudah mengambil kuliah TRK lanjut atau sedang? Rasanya sedang ya? Iya, sedang mengambil. Oke, sedang. Nah, sekarang mungkin apakah sudah masuk ke pembahasan terkait laju reaksi? Kan begini ya. Notasi, sebetulnya mungkin biar tidak langsung jam ke sini, pembahasannya sudah sampai konsep laju reaksi belum? Halo? Kalau ditanya, Mbok ada yang jawab gitu ya, jangan diem. Sudah, Pak. Tentang reaktor, Pak. Ya, berarti tentang laju reaksi sudah dijelaskan kan ya? Iya, sudah, Pak. Oke, nah laju reaksi itu kan Anda bisa notasikan sebetulnya sebagai dN per dt. Ya, dN per dt. N itu adalah mol, jumlah perubahan mol per waktu. Ya, kalau volumenya konstan, Anda bisa nyatakan juga laju reaksi itu sebagai dC per dt. Perubahan konsentrasi terhadap waktu. Bisa ya? Jadi bisa mol per waktu, bisa konsentrasi per waktu. Secara umum, notasi untuk menyatakan laju reaksi adalah seperti ini. Oke, nanti konsentrasinya apa? Konsentrasi itu bisa konsentrasi reaktan, bisa konsentrasi produk. Atau kalau di sini kalau Anda melihat yang ini ya, ada substrat, ada produk, laju reaksi itu juga bisa dari perubahan substrat atau perubahan produk per waktu. Kenapa dikasih tanda minus? Ini untuk menyatakan bahwa kalau substrat itu berkurang, kalau produk itu bertambah. Oke, ini sekedar mengingatkan. Sekarang pertanyaan saya, tolong dipikirkan ya. Melihat Anda berpikir seperti apa. Kalau Anda punya 2 reaktor, ini 1 liter. Kemudian ini
katakanlah 1000 liter. Oke, kemudian kalau reaksi kimia, Anda menggunakan katalis organik ya. Katalis organik yang tidak akan tumbuh. Katalis organik yang tidak akan tumbuh, tidak akan bertambah jumlahnya. Katakanlah katalisnya Anda masukkan ya dengan konsentrasi sama. Katakanlah 10 gram per liter. Ini 10 gram per liter. Di dalam itu ada konsentrasi awal sebesar katakanlah 100 gram per liter. Ini 100 gram per liter. Bisa dicerna ya soalnya. Jadi Anda punya substrat awal, konsentrasinya sama-sama 100 gram per liter di 2 reaktor. Hanya bedanya di sini reaktornya itu 1 liter, yang satu 1000 liter. Lebih besar. Katalisnya sama-sama Anda masukkan 10 gram per liter. Oke. Di sini katalisnya anorganik. Jadi reaksi kimia biasa. Menggunakan katalis anorganik. Yang jumlahnya akan selalu tetap ya. Katakanlah Anda jalankan bukan fermentasi, reaksinya berarti ya. Katakanlah Anda jalankan selama 1 jam. Reaksinya jalan selama 1 jam. Bagaimana dengan laju reaksi antara yang kecil dengan yang besar? Sama atau tidak sama? Laju reaksi itu adalah minus ds per dt. Kalau Anda menyatakan laju reaksi dari perubahan konsentrasi substrat terhadap waktu ya, waktunya katakanlah 1 jam. Jumlah substrat yang terkonversi dalam waktu 1 jam di reaktor kecil dengan yang di reaktor besar sama nggak? Menurut Syahdan. Kalau konsentrasi, menurut saya Pak, konsentrasinya sama, seharusnya sama Pak. Ya. Laju reaksinya. Betul. Sama. Kalau Anda masukkan katalisnya sama-sama 10 gram per liter ya, di reaktor kecil maupun besar, sama. Konsentrasi awal substratnya juga sama. Yang beda hanya jumlah volumenya saja. Maka perubahan jumlah substrat per waktunya akan sama. Oke, sekarang kasusnya diubah. Katalisnya itu adalah sel yang bisa tumbuh. Sama-sama dimasukkan 10 gram per liter. Konsentrasi awal sama-sama 100 gram per liter. Di reaktor kecil dengan yang di reaktor besar, ds per dt-nya sama nggak? Menurut saya berbeda, Pak. Kenapa bisa beda? Karena volume medianya itu lebih besar dan volume medianya berbeda, Pak. Terus pengaruh volume? Semakin besar media, maka sel sel mikroba ya kan, Pak? Itu bakal mengikuti dari besarnya media pertumbuhan. Ya, atau dengan kata lain, di awal kan di reaktor 1 yang kecil Anda punya 10 gram sel. Karena volumenya 1 liter ya. Yang gedenya Anda punya 10.000 gram sel. Jumlah substratnya yang satu 100 gram, yang satu 100.000 gram. Ya. Jadi walaupun secara konsentrasi sama, bedanya kalau Anda menggunakan sel, selnya akan mendapatkan jumlah substrat yang lebih banyak. Jumlah dalam bentuk masanya lebih banyak, dia akan tumbuh dengan lebih cepat. Bisa dipahami ya? Jadi karena pertumbuhan
sel di dalam reaktor yang kecil dengan yang reaktor besar itu beda, maka konversi substrat dalam waktu 1 jamnya juga akan beda. Sehingga nanti laju reaksi di reaktor kecil dengan laju reaksi di reaktor besar juga akan beda. Dalam ds per dt-nya akan beda. Kenapa? Karena katalisnya nambah. Karena katalisnya nambah, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, nah sampai sini bisa dipahami ya. Itulah bedanya menggunakan katalis sel dengan katalis biasa, ya, dengan katalis anorganik biasa. Kalau Anda menggunakan katalisnya itu adalah enzim, jadi mungkin reaksi bioproses kan bisa juga menggunakan katalis enzim, itu sifat lajunya akan seperti yang katalis anorganik biasa, karena dia tidak nambah. Walaupun nanti model persamaannya sedikit berbeda. Oke, bisa dipahami ya bedanya kalau dengan sel seperti itu. Nah, Pak, mohon maaf, mau bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan kalau pakai sel itu di reaktor besar kan lebih cepat ya, Pak, itu apa pertumbuhannya. Dengan betul. Alasannya kan karena substratnya lebih banyak. Tapi bukannya perbandingan tadi konsentrasi substratnya kan sama-sama 100 gram. Berarti di reaktor 1 liter kan substratnya 100, katalisnya 10. Berarti kan perbandingannya 10:1, Pak. Iya. Juga perbandingannya 10:1, Pak. Jadi apa bukannya lajunya sama tapi di situ mikrobanya memang bertambah gitu ya, Pak? Iya, mikrobanya bertambah. Yang sama kan hanya rasio substrat awal terhadap sel awal kan ya? Oh iya ya. Betul kan? Nah, tapi Anda ingat, pembelahan sel itu kan 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, gitu kan ya? Bukan 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Kan selalu berpangkat kan ya? Itu yang menyebabkan jumlah ketika 1 jam sel di jumlah penambahan sel ya. Kalau jumlah selnya pasti dari awal sudah lebih banyak yang reaktor yang besar. Tapi jumlah penambahan selnya atau kecepatan penambahan selnya di reaktor yang besar itu juga lebih tinggi. Karena gini, membelah. Oh iya. Ya kan? Ya, nggak apa-apa, benar. Jadi kalau memang secara intuisi, yang Anda sampaikan betul, rasionya memang sama. Untuk setiap 10 gram sel ada 100 gram substrat. Atau untuk setiap bukan satu ya, jadi di sini ya untuk setiap 1 gram sel ada 10 gram substrat. Tapi kan jumlah awalnya beda. Dan jumlah awal ini membelahnya kan pakai pangkat. Sehingga nanti kecepatan pertambahannya beda. Karena kecepatan pertambahan selnya beda, kecepatan konversi substratnya juga beda. Oke ya? Ada pertanyaan lagi? Sip. Nah, karena kasus untuk sel itu seperti itu ya, jadi dia akan mengalami pertambahan dan volume reaktor itu mempengaruhi kecepatan pertambahan, maka kalau laju reaksi untuk kimia biasa Anda bisa nyatakan perubahan konsentrasi per waktu, kalau menggunakan sel, kecepatan pertumbuhan atau laju pertumbuhan sel itu kita nyatakan sebagai laju spesifik. Istilahnya adalah laju pertumbuhan spesifik. Apakah laju pertumbuhan spesifik itu? Laju pertumbuhan spesifik itu adalah laju pertambahan sel, ya, dx per dt itu kan perubahan konsentrasi sel per waktu. Ya, ini adalah konsentrasi. X itu dalam konsentrasi. Gram per liter misalnya satuannya. Ya. Jadi ini adalah perubahan konsentrasi sel per waktu dibagi dengan konsentrasi sel pada waktu yang ditinjau. Jadi kalau tadi contohnya setelah 1 jam, ya ini dari X0 sampai X1 jam. Ya. Atau kalau diselisihkan berarti dibalik ya.
Jadi contoh, misalnya ini 1 jam, berarti ini X setelah 1 jam dikurangi X awal, dibagi 1 jam, ini adalah X pada saat setelah 1 jam. T sama dengan 1 jam. Bisa dipahami ya rumus dasarnya? Ini yang disebut dengan net specific growth rate atau laju pertumbuhan spesifik. Ya, jadi untuk mengkompensasi atau untuk mengcounter, menormalkan ya, mengkompensasi maksudnya untuk menormalkan terhadap ukuran reaktor. Karena kalau Anda menyatakan laju pertumbuhan sel hanya sebagai dx per dt, kan bisa beda-beda ya, tergantung ukuran reaktornya, seperti contoh yang tadi. Nah, untuk menormalkan terhadap pengaruh ukuran reaktor, Anda bagi lagi dengan X pada T tersebut. Sehingga nanti Anda dapat mu, laju pertumbuhan spesifik. Ini merupakan parameter kinetika pertumbuhan dari mikroba. Nah, laju pertumbuhan spesifik ini sebetulnya merupakan gabungan antara gross specific growth rate dengan laju kematian atau laju endogenous metabolism. Ya, jadi laju spesifik istilahnya mu-net ya, atau laju pertumbuhan spesifik bersihnya itu merupakan selisih dari gross specific growth rate dengan laju kematian spesifik atau endogenous metabolism spesifik. Karena sebetulnya nanti di dalam pertumbuhan si sel itu kan tidak hanya tumbuh ya. Ada sel yang mengalami pertumbuhan, ada sel yang mengalami kematian. Atau sebelum mengalami kematian, dia sebetulnya mengalami metabolisme endogenes. Metabolisme endogenes ini apa? Ini adalah metabolisme yang terjadi ketika situasi pertumbuhannya sudah tidak menguntungkan bagi si mikroba, sehingga si mikrobanya melakukan metabolismenya untuk mempertahankan hidup. Oke, bisa dipahami ya. Jadi menyatakannya sebagai specific growth rate. Satuannya, karena dx per dt dibagi x, maka satuannya adalah seper waktu. Bisa seper jam, seper menit, seper hari, atau yang lain. Ini merupakan parameter kinetika dari mikroba. Jadi ketika sudah dinyatakan dalam laju spesifik, ukuran reaktornya itu menjadi tidak masalah. Mau di reaktor yang kecil, mau di reaktor yang besar, selama kondisinya itu sama, mu-nya akan sama. Ya. Nah, ini sebenarnya sama ya. Jadi juga menyatakan laju pertumbuhan spesifik, tapi kalau X itu biasanya notasinya adalah untuk konsentrasi gram per liter. Kalau dalam N itu adalah jumlah. Ya, jumlah gitu ya, jumlah sel. Ya, jadi bisa dinyatakan dalam konsentrasi per waktu dibagi konsentrasi atau jumlah per waktu dibagi jumlah. Tergantung yang Anda ukur nanti itu dalam konsentrasi atau dalam jumlah. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang nanya, saya gantian nanya. Ngapain sih ngitung laju? Atau apa sih gunanya menghitung laju reaksi? Atau di sini menghitung laju pertumbuhan sel? Gunanya buat apa? Anda kebayang nggak? Atau Anda bisa menerka nggak? Gunanya menghitung laju itu buat apa?
Risha ada? Ada, Pak. Ya, menurut Anda atau yang Anda bayangkan, menentukan atau menghitung laju itu buat apa? Untuk mungkin kalau menurut saya, Pak, mungkin untuk mengetahui berapa banyak sel yang dapat diproduksi dalam satuan waktu. Nah, itu gunanya buat apa? Atau secara umum di TRK sudah pernah disampaikan nggak? Laju reaksi itu perlu dicari atau persamaan kinetika reaksi itu perlu dicari, gunanya untuk apa? Salah satu gunanya deh, boleh sebutkan. Atau Anda ingin menghitung berapa banyak sel yang bisa didapatkan, itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui volume reaktor yang bisa digunakan. Ya, betul. Untuk mendesain reaktor. Salah satunya. Salah satu fungsi utamanya. Jadi ini nanti larinya ke desain reaktor. Kalau fermentasi ya desain fermentor. Kan Anda tentunya kalau mau merancang proses fermentasi, Anda kan kemarin kita sudah sempat singgung ya, menspesifikasikan kalian pengen produknya berapa banyak sih, gitu kan? Kalau produknya sel ya selnya pengen diproduksi seberapa banyak. Nanti berarti butuh reaktornya seberapa besar. Waktunya berapa lama. Konversinya atau yield-nya itu seberapa besar. Kayak gitu ya. Dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari ya mendesain, menghitung menghitung neraca massa si reaktor. Ya, dari neraca massa reaktor, Anda bisa dapatkan, oh nanti butuhnya volume reaktor kira-kira segini, gitu. Ya, kebayang ya? Oke, sekarang karena menentukan mu itu Anda perlu menentukan konsentrasi atau jumlah, maka di sini kita akan lihat gimana sih cara menentukan konsentrasi atau jumlah sel. Ya, karena data mentah atau data yang perlu Anda dapatkan untuk menghitung mu itu adalah menghitung konsentrasi. Ya, di sini metodenya sebetulnya cukup banyak, tapi mungkin saya sampaikan yang cukup sering dilakukan, walaupun mungkin beberapa metode di sini ada yang jarang juga dilakukan ya. Jadi di sini Anda bisa menghitung densitas atau jumlah sel. Yaitu alatnya macam-macam, ada yang namanya hemositometer, ada yang namanya plate count, ada yang namanya particle counter, ada yang menghitung massa atau rasio massa atau melihat kekeruhan berdasar menghubungkan massa atau densitas terhadap kekeruhan. Nah, kita lihat satu-satu ya. Oke, ini adalah hemositometer. Hemositometer sering juga disebut dengan counting chamber ya, karena Anda menghitung jumlah sel. Ada yang pernah menggunakan alat ini? Kenapa disebut hemositometer? Karena seringnya dipakai untuk menghitung jumlah sel darah merah. Ya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini penampakannya. Ini seukuran preparat mikroskop. Ada yang belum pernah pakai mikroskop? Kebayang lah ya, ukuran preparat mikroskop itu seberapa besar gitu ya. Nah, hanya bedanya kalau preparat mikroskop itu hanya selembar kaca gitu ya. Ini kaca juga, atau bisa plastik yang akrilik gitu ya. Tapi agak tebal, agak punya ketebalan gitu. Terus di tengahnya itu punya chamber, punya ruangan. Di ruangan ini Anda teteskan suspensi sel. Nah, volume dari chambernya ini sudah tertentu. Kemudian di dalam chamber ini, kalau diperbesar, dilihat di mikroskop, itu ada gridnya, ada garis-garisnya. Nah, nanti Anda teteskan suspensi selnya, Anda letakkan di mikroskop, Anda hitung jumlah selnya.
Kira-kira gitu ya. Ya, jadi nanti setelah diteteskan, katakanlah volume chambernya itu sekitar 0,02 ml gitu ya. Nanti dengan observasi mikroskop, Anda bisa lihat ada sekian sel. Nanti ada kotakan kecil, ada kotakan besar, nah itu dihitung di rata-rata. Ya, jadi perhitungannya dengan menentukan jumlah. Data yang Anda dapatkan adalah jumlah. Nah, tentunya dengan metode ini batasannya apa? Batasannya adalah satu, ukuran selnya harus cukup besar, sehingga bisa Anda lihat di mikroskop. Jadi bergantung pada kemampuan, apa sih istilahnya? Magnifikasi ya. Kemampuan magnifikasi dari si mikroskop. Kalau hanya 100 kali ya, bakteri mungkin nggak akan kelihatan. 1000 kali ya maksudnya. 10 kali okuler itu yang di mata ya. Objektifnya 100 kali misalnya. Nah ini biasanya untuk ragi atau sel darah yang lebih besar. Kalau bakteri membutuhkan mikroskop yang lebih besar lagi. Kadang untuk membantu menghitung, Anda perlu melakukan pewarnaan. Ya, diwarnai selnya. Oke. Itu cukup umum. Jadi di lab mikro kita, perhitungan hemositometer untuk menghitung jumlah sel ragi ya, terutama, itu cukup umum. Batasan yang lain mungkin selain ukurannya cukup besar, satu sel dengan yang lain ini bisa dibedakan. Ya, jadi selnya benar-benar memang harus yang terpisah. Kalau kayak jamur, dia bentuknya apa? Hifa, miselium gitu ya, Anda tidak bisa. Mau Anda warnai juga, di sini cuma ada kelihatan kayak benang-benang. Anda tidak akan mungkin bisa menghitung ada berapa benang. Oke, cara yang lain yang juga umum itu adalah plate count atau menghitung jumlah koloni. Koloni forming unit. Caranya adalah gimana? Kalau tadi suspensinya langsung dimasukkan ke hemositometer, kalau misalnya tadi ya, di sini balik sedikit, kalau ternyata setelah diteteskan isinya terlalu banyak gitu ya, nempel satu sama lain, berarti Anda harus encerkan. Kalau diencerkan ya berarti nanti pas perhitungannya perlu dikalikan faktor pengenceran. Di sini juga sama. Anda mengencerkan suspensi, tapi tidak dimasukkan ke suatu chamber, Anda oleskan ke permukaan agar. Agar tahu ya, agar-agar. Media pertumbuhan sel tapi bentuknya padat. Dengan teknik pengolesan tertentu, dengan agar tertentu, ini Anda inkubasi gitu ya, nanti lama-lama akan tumbuh. Nah, kalau yang hemositometer ngelihatnya harus pakai mikroskop, yang ini dengan pengamatan langsung, pakai mata. Kalau pakai mata kelihatan, nah ini tentunya ini bukan sel, bukan satu sel, tapi ini adalah satu koloni. Koloni itu adalah gabungan beberapa sel, sehingga bisa kelihatan. Ya, jadi Anda encerkan. Nah, kalau ternyata Anda dapatnya terlalu banyak ya seperti ini kan nggak bisa dihitung ya, nggak bisa dihitung. Berarti Anda harus encerkan. Nah, aturannya biasanya antara 20 sampai 200 koloni di satu cawan Petri. Ya, jadi wadahnya ini namanya adalah cawan Petri. Mungkin bagi yang baru melihat, ini adalah cawan Petrinya. Nah, koloninya ini harus dalam rentang sekitar 20 sampai 200. Itu yang disebut dengan batasan yang reliable ya. Kalau terlalu banyak susah dihitung, kalau terlalu sedikit tidak reliable juga. Kalau dapatnya terlalu banyak, berarti Anda harus mengoleskan lagi dari pengenceran yang lebih besar. Kalau dapatnya terlalu sedikit, berarti harus yang pengenceran sebelumnya. Nanti tinggal dihitung saja. Ini yang dioleskan di cawan Petri katakanlah 0,1 mililiter gitu ya, atau 100 mikroliter. Ya nanti dikalikan saja volumenya, kemudian dikalikan faktor pengenceran. Nanti di akhir Anda dapat
berapa CFU per mililiter. Ini juga umum dilakukan, tapi lumayan repot ya, lumayan repot atau lumayan tedious ya. Karena apa? Karena Anda harus membuat agarnya. Setelah itu harus mengencerkan. Setelah mengencerkan harus mengoleskan. Setelah dioleskan nggak langsung muncul kan ya, nggak mendadak keluar koloninya gitu. Itu menakutkan kalau tahu-tahu langsung muncul. Biasanya harus diinkubasi. Inkubasinya mungkin satuannya bisa jam pun mungkin 7 jam, 8 jam, 24 jam, bisa hari atau bisa minggu. Ditunggu. Nah, baru nanti Anda bisa bisa hitung koloninya. Nah, kalau dapatnya dikit berarti kan pengencerannya terlalu banyak. Berarti harus ambil sampel yang lain, oles lagi, tunggu lagi. Kalau dapatnya terlalu banyak, berarti harus mengencerkan lagi. Diolesin lagi, inkubasi lagi, baru dihitung. Agak merepotkan. Tapi cukup mudah dilakukan sebetulnya. Nah, metodenya sendiri yang tadi saya sebutkan itu adalah yang spread. Jadi Anda buat dulu agarnya, lalu suspensi mikrobanya yang sudah diencerkan itu dituang di atasnya, terus di spread kayak ngoles mentega gitu ya, walaupun ada tekniknya ya. Terus ada juga yang pour plate. Kalau pour plate ini Anda tuangkan suspensi selnya, baru agar cairnya masuk. Nah, kekurangan yang metode yang kedua ini adalah agar cair itu kan cukup panas ya. Jadi Anda perlu trial error untuk yang metode pour plate agar supaya si agar ini temperaturnya tidak sampai membunuh sel. Karena kalau nanti membunuh ya nggak akan ada yang tumbuh gitu ya. Tapi tetap dalam fase cair. Nanti kalau terlalu dingin, pas dituang mampet di Erlenmeyer-nya. Oke, karena sistem pengukuran koloninya seperti ini, koloni yang bisa Anda hitung atau koloni yang muncul itu kan menunjukkan sel yang tumbuh. Ya, jadi secara tidak langsung metode CFU ini menunjukkan sel yang hidup. Ya, metodenya untuk menghitung viable sel. Viable itu sel hidup. Sementara kalau yang kalau yang ini kan belum tentu hidup. Ya, pokoknya ada di situ. Mau hidup, mau mati, mau setengah mati gitu ya. Ini semua terhitung. Kalau yang CFU hanya sel yang hidup dan sehat. Karena kalau tidak sehat pun dia tidak akan bisa tumbuh sebagai koloni. Makanya sebutnya adalah viable cell. Oke. Metode lain adalah menghitung jumlah. Jadi hemositometer menghitungnya juga jumlah. Koloni juga jumlah. Walaupun beda ya yang dihitung. Nah, ini ada yang namanya particle counters. Kalau ini juga menghitung jumlah sel. Leukemia ya, jadi ada di aliri muatan, nanti selnya itu akan bergerak mengikuti arus muatannya, sehingga nanti ketika selnya itu bergerak, dia akan melewati suatu detektor, akan terbaca jumlahnya. Atau dia dilewatkan suatu aliran, nanti dihitung jumlahnya dengan cara pengukuran menggunakan laser. Ya, ditembak sinar, nanti akan terbaca oleh detektor pas lewat 1 sel, 2 sel, 3 sel, dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya mengenai perhitungan jumlah koloni. Silakan. Tapi saya boleh izin share screen nggak, Pak? Soalnya saya bingung kalau koloninya dalam. Silakan. Harus di. Iya. Oke, defaultnya nggak bisa. Oke, silakan.
share screen-nya. Bisa share screen-nya nggak? Oh iya, bisa, Pak. Oke. Tenang kok. Terlihat, Pak? Iya. Nah, Ya, seperti ini, Pak. Saya masih bingung bagaimana cara menghitungnya kalau koloninya berdempet-dempetan seperti ini, Pak. ya. Bagus Anda kasih contoh gambar yang umum ditemukan. Jadi disclaimer ya, gambar yang tadi saya tunjukkan itu adalah gambar yang ideal. Iya, Pak. Yang kalau tekniknya itu sudah sangat mumpuni, pengencerannya pas, munculnya koloninya indah seperti tadi. Kalau enggak, bentuknya kayak yang ditampilin sama Putri. Ya. Ini umum Anda dapatkan. Makanya saya bilang tedious. Nah, ini biasanya yang apa ya? Yang kalau koloni yang di samping-samping kelihatan kan ya? Itu adalah koloni. Nah, yang kayak gini ini biasanya disebabkan satu ketika Anda tuangkan ke agar, agarnya itu belum cukup dingin. Oh iya, Pak. Satu itu. Ya, agarnya belum cukup dingin sehingga permukaan si agar itu masih belum cukup licin. Nah, ketika dia permukaannya belum cukup licin, pas Anda tetesi suspensi, terus Anda oleskan pakai sudip gitu ya, itu ada kemungkinan si cairan suspensi ini menggesek permukaan agar. Oh, ya benar sih. Itu satu. Makanya biasanya best practice-nya itu agarnya itu minimal sudah disiapkan sehari sebelumnya. Maksudnya sudah jadi agarnya sehari sebelumnya, bukan bikinnya sehari sebelumnya ya. Jadi sudah jadi sehari sebelum Anda mau oles-oles gitu. Atau yang kedua, agarnya sudah bagus, tapi ngolesnya yang nggak benar. Memang perlu ada triknya, ada trik khusus untuk mengoleskan si agarnya. Kalau gini bagaimana? Ya mau tidak mau Anda harus bikin lagi. Iya, Pak. Soalnya biasa kalau saya lihat juga di gambar-gambar itu, Pak, agak bagus. Tapi kalau selama penelitian itu jarang banget dapetnya kayak gitu, Pak. Iya, atau ngoles ya, teknik pengolesannya yang masih kurang pas. Karena kan itu kan cair ya, suspensi itu cair. Ya, itu harus Anda oles secara merata ke semua bagian, makanya sambil cawan Petrinya diputar-putar sampai benar-benar cairan itu hilang ya. Jadi airnya itu kayak hilang. Tapi kalau itu Anda terusin, ada resiko sudipnya menggesek agar karena sudah tidak ada sudah tidak ada cairan antara sudip dengan si agarnya. Kalau belum kering, begini hasilnya. Jadi masih cair gitu ya. Jadi kalau selnya itu belum tersebar merata gitu, nanti jadinya pas kering begini. Ini sisa medium yang belum tersebar dengan baik. Terus kering, jadinya begini. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, solusinya diulang. Iya, Pak. Benar, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Makanya saya bilang itu cukup tedious, cukup merepotkan gitu ya. Oke, ini metode yang umum dipakai. Kalau particle counter itu umum, asal alatnya ada. Dan ini gampang, tinggal suspensi, masukin ke suatu tempatnya gitu ya. Nanti dimasukin gitu, nanti arusnya dijalankan atau lajunya dijalankan. Nanti si alat ini langsung menghitung jumlah. Nah, ini alat paling menyenangkan lah istilahnya. Anda tidak perlu ngapa-ngapain, nanti keluar sendiri sama si alat jumlahnya berapa. Oke. Metode lain, kalau tadi kan jumlah ya, yang ini menghitung berat. Ya, namanya adalah gravimetri. Metodenya namanya gravimetri, mungkin sudah pernah dengar ya, untuk material juga sebenarnya kita menggunakan metode gravimetri, jadi berbasis penimbangan berat. Caranya gimana? Caranya ya Anda ngambil sampel suspensi mikroba tadi, Anda saring. Anda saring, pisahkan airnya, kemudian
filtratnya yang tertahan di penyaring itu dikeringkan. Dikeringkannya berapa lama atau pada temperatur berapa, ini macam-macam ya. Tapi biasanya tergantung temperaturnya ya. Kadang-kadang 80 bisa, 100 bisa. Makin tinggi ya tentunya penguapannya akan semakin cepat. Terus ditunggu sampai berat akhir si filtrat keringnya konstan. Nah, nanti dibandingkan terhadap volume. Makanya namanya berat sel kering. Misalnya tadi suspensi awalnya adalah 1 mili, ya nanti berapa gram per liter. Dikonversi ke berapa gram per liter. Nanti tinggal diukur pada jam 24 jam berapa banyak, 48 jam berapa banyak. Kan kalau selnya numbuh, dalam 1 mililiter atau dalam 1 liter sampel, kan jumlahnya akan semakin banyak. Kalau jumlahnya semakin banyak, beratnya juga akan semakin meningkat. Nah, nanti Anda bisa membuat kurva pertumbuhan. Sama, kalau yang tadi Anda juga bisa membuat kurva pertumbuhan. Hanya tadi jumlah. Kalau ini dalam satuan, kalau tadi jumlah atau koloni gitu ya, ini dalam satuan berat. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau menyatakan jumlah tapi dalam rasio. Ya, jadi Anda tidak mengukur jumlahnya beneran berapa atau beratnya benerannya berapa, tapi yang Anda lihat adalah rasio terhadap komponen lain. Ini contohnya yang umum digunakan itu adalah untuk menghitung sel darah merah. Sel darah itu kan ada darah merah, darah putih, plasma ya, darah biru nggak ada. Jadi hanya darah merah, darah putih, dan plasma. Jadi Anda bisa hitung berapa jumlah sel darah merah atau yang komponen lain terhadap keseluruhan volume. Makin besar atau makin banyak jumlah selnya, ya rasio volumenya juga akan semakin besar. Jadi lebih ke persen volume. Oke, yang ini mungkin sudah umum atau kalian sudah familiar. Alatnya namanya apa? Ada yang tahu ini nama alatnya apa? Spektrofotometer, Pak. Ya, spektrofotometer. Ini perhitungan densitas sel atau konsentrasi sel, ya, tapi didasarkan pada intensitas cahaya yang bisa ditransmisikan atau yang diserap oleh si suspensi. Karena semakin besar densitas sel atau semakin banyak selnya, semakin berat selnya itu akan semakin keruh untuk volume yang sama. Kalau semakin keruh, ketika diberikan cahaya, yang ditangkap akan semakin besar, yang diserap akan semakin banyak, yang diteruskan akan semakin sedikit. Jadi menggunakan prinsip itu, hukumnya namanya hukum Beer's Law, maka konsentrasi atau densitas sel itu akan sebanding dengan intensitas yang ditransmisikan atau yang diserap. Jadi datanya nanti berupa absorbansi atau transmitansi. Nah, Anda biasanya perlu membuat kurva kalibrasi antara absorbansi dengan konsentrasi atau jumlah realnya. Jadi Anda melakukan pengukurannya 2 jenis. Ya, yang satu berbasis optical density ya, di sini kita sebutnya turbiditas atau optical density berbasis cahaya. Yang satu adalah berbasis perhitungan yang tadi, yang langsung menghitung jumlah atau konsentrasi atau berat kering. Nah, ketika Anda sudah punya kurva kalibrasi hubungannya, Anda tinggal menggunakan kurva tadi untuk menghitung berat kering atau konsentrasi dari absorbansi. Oke ya. Nah, ini nanti Anda dapat juga yang namanya kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan itu menghubungkan antara waktu dengan jumlah sel atau konsentrasi sel atau CFU-nya sel gitu ya, atau berat kering sel seperti contoh yang tadi, tapi ini satuannya adalah optical density dalam bentuk absorbansi biasanya. Oke. Mungkin tadi terlupa disampaikan. Nah, untuk yang sel dry weight
Ini karena Anda mengeringkan ya, menyaring sel kemudian mengeringkan, yang terhitung ini adalah semua jenis sel. Ya, mau hidup, mau mati, semuanya kan ikut tertimbang. Yang ini juga semua sel. Anda tidak bisa membedakan yang Anda baca itu apakah sel hidup atau sel mati. Tapi dengan catatan selnya itu bisa tersuspensi dengan baik ya. Jadi metode ini bisa Anda lakukan, bisa Anda gunakan dengan syarat Anda punya suspensi sel yang bisa tersuspensi dengan baik ya. Punya sel yang dia bisa tersuspensi. Jadi nggak gampang mengendap gitu ya. Kalau dia gampang, nah ini agak repot. Perhitungan dengan spektrum ini menjadi kurang reliable. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, nah sekarang Anda sudah mendapatkan informasi bahwa kinetika itu diperlukan untuk menentukan volume reaktor atau untuk merancang reaktor. Ketika Anda menggunakan sel, kinetika pertumbuhan itu dinyatakan dalam laju spesifik. Laju spesifik itu Anda membutuhkan data konsentrasi atau jumlah sel pada waktu tertentu. Nah, di sini reaktor yang dipakai untuk pengukuran kinetika itu pada dasarnya ada dua ya. Jadi reaktor ideal yang umum dipakai untuk pengukuran kinetika itu bisa berupa reaktor batch atau berupa CSR. Ini tergantung nanti Anda membutuhkan kinetikanya seperti apa. Umumnya yang Anda gunakan untuk mendapatkan parameter kinetika mu tadi itu adalah di reaktor batch. Di TRK lanjut sudah masuk ke jenis-jenis reaktor? Halo? Sudah, Pak. Ya. Bedanya reaktor batch dengan reaktor CSR sudah dapat ya. Jadi pada dasarnya kalau di reaktor batch, ini dua-duanya bentuknya sama-sama tangki. Sama-sama ada pengaduknya. Hanya yang satu batch, yang satu continue. Batch itu apa? Kalau batch, ini semua substrat yang mau Anda konversikan itu masuk bersama-sama ke dalam reaktor bareng dengan inokulum selnya, lalu reaktornya ditutup, fermentasinya jalan, nanti setelah selang waktu tertentu fermentasinya dihentikan, isi reaktor diambil. Di dalam isi reaktor itu nanti akan ada sel yang bertambah, ada produk, dan ada sisa substrat. Ya. Jadi masuknya semua sekaligus di awal, kemudian produknya diambil sekaligus di akhir. Oke. Jenis yang kedua yang continue, ini sama-sama tangki berpengaduk, tapi substrat itu masuk secara continue di dalam reaktor, ke dalam reaktor. Jadi sepanjang waktu itu ada penambahan medium, ya, ada juga pengambilan produk secara kontinu. Oke, karena sistemnya adalah kontinu, setelah selang waktu tertentu Anda akan mendapatkan kondisi yang namanya steady state atau tuna. Apa sih steady state itu? Abrar, ada? Ada, Pak. Yuk. Apa yang Anda pahami dengan kondisi steady state? Kondisi steady state itu kondisi yang bagaimana sih? Kondisi ketika laju reaksinya itu konstan, Pak. Laju reaksinya konstan. Bukan.
Laju terbentuknya produk konstan. Laju terbentuknya produk konstan. Maksudnya gimana? Aneh. Jelasinnya. Apakah betul ketika steady state itu laju reaksi akan konstan? Maksudnya di dalam reaktor itu laju reaksinya akan konstan? Maksudnya itu produk yang diambil itu akan konstan gitu Pak, akan stabil. Apa ya? Iya, akan stabil gitu Pak. Ada tambahan dari yang lain? Prosesnya tidak berubah terhadap waktu, Pak. Prosesnya tidak berubah terhadap waktu. Oke. Kapan itu terjadi? Atau kenapa itu bisa terjadi? Halo? Sunyi senyap. Kalau nggak ditunjuk. Geraldi, ada? Mau mencoba. Ya, silakan. Mungkin mau coba menambahkan, Pak. Jadi kondisi tercapai apabila tidak ada pengurangan konsentrasi substrat lagi, serta tidak ada penambahan konsentrasi produk lagi selama reaksi. Jadi T-nya mendekati apa? Mendekati tak hingga gitu sih waktu reaksinya. Jadi ketika udah konstan gitu jumlah zatnya, kayak gitu Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau di batch itu mungkin terjadi nggak kondisi tune-up? Di batch, kondisi steady, mungkin Pak apabila waktu, maksudnya reaksi pembatasnya sudah habis gitu Pak, jadi sudah habis bereaksi. Jadi kan konsentrasi produknya kalau akan, pembatasnya sama sudah habis substratnya akan bereaksi, konstan gitu. Gimana? Kondisi steady state akan tercapai ketika reaksi pembatasnya sudah habis. Gitu. Kalau jadi pembatasnya sudah habis, reaksinya berhenti dong. Berhenti. Iya, itu reaksinya berhenti, bukan steady state. Oh. Ya, kalau di batch itu yang ideal ya, untuk reaktor batch ideal atau batch sederhana gitu ya, ini tidak mungkin tercapai kondisi steady state. Kenapa? Karena tadi substrat atau reaktan itu masuk semua di awal. Substrat akan dikonsumsi oleh sel atau akan bereaksi dengan katalisnya, sehingga jumlahnya akan terus berkurang. Sampai suatu saat konsentrasi substrat habis, laju reaksinya berhenti. Reaksinya berhenti, lajunya 0. Oke ya. Sementara kalau di sini konsentrasi substrat habis nggak kalau waktunya jalan terus? Kalau di reaktor kontinu, apakah di dalam reaktor itu mungkin terjadi habisnya substrat? Enggak, tidak Pak. Karena selalu ada penambahan substrat yang masuk. Ya, karena selalu ada substrat yang dimasukkan. Jadi kondisi steady state itu akan terjadi kalau penambahan substrat itu sama dengan konsumsi substrat. Ya. Jadi penambahan substrat
itu akan sama dengan konsumsi substrat, sehingga akan selalu seimbang. Itu adalah kondisi steady state. Jadi sudah tidak ada akumulasi substrat, tidak ada akumulasi produk. Itu adalah kondisi steady state. Apakah itu berarti terus laju reaksinya 0? Ya enggak, gitu ya. Apakah laju reaksinya konstan? Mungkin iya, tapi tidak selalu. Oke, bisa dipahami ya bedanya. Nah, umumnya untuk penentukan parameter kinetika, Anda menggunakan yang batch. Karena kalau di batch, perubahan terhadap waktu itu akan lebih terlihat. Ya, perubahan konsentrasi substrat terhadap waktu, perubahan konsentrasi sel terhadap waktu, perubahan konsentrasi produk terhadap waktu, itu akan lebih terlihat. Makanya umumnya menggunakan batch. Rata-rata penentuan parameter kinetika itu adalah dengan sistem batch. Oke. Yang perlu Anda ingat lagi juga, dalam menentukan parameter kinetika, yang Anda harus pastikan, kalau Anda punya, ini secara umum ya, bukan hanya bioproses. Anda punya reaktor. Lalu Anda punya 2 reaktan. Nanti reaktan ini akan membentuk produk. Ya, Anda bisa menghitung begini kan ya. Oke. Pada dasarnya ketika Anda mau dan nanti Anda bisa nyatakan begini. Ya, ini kan persamaan umum laju reaksi. Oke, ketika Anda mau mereaksikan A dan B agar jadi P, sebelum bisa bereaksi, A dan B ini kan harus ketemu dulu ya. Ya, A dan B ini harus ketemu, baru nanti A dan B ini bisa menjadi P. Nah, ketika Anda mau menentukan parameter kinetika itu kalau secara umum K-nya berapa, ordernya berapa, atau tadi ya, mu-nya berapa gitu ya. Ketika Anda mau menentukan parameter kinetika, Anda harus pastikan sistemnya itu membuat atau memfasilitasi ketemunya reaktan itu cepat sekali. Makanya ada pengaduk. Makanya asumsi batch dan CSTR itu apa sih? Ideal, teraduk, sempurna. Teraduk dengan baik, teraduk sempurna. Kenapa? Karena dengan teraduk sempurna tadi, memastikan reaktan itu saling ketemu. Kalau bioproses ya memastikan antara substrat dengan sel itu ketemu. Dan ketemunya cepat. Sehingga kalau terjadi reaksi, penentu laju reaksinya adalah ya memang reaksinya. Bukan ketemunya reaktan. Bukan difusinya. Ya. Jadi Anda perlu paham, perlu memastikan nanti kalau kalian harus ukur dan mencari parameter kinetika dari suatu reaksi, Anda harus pastikan sistem reaksi Anda itu tidak dibatasi oleh difusi. Artinya tidak dibatasi oleh difusi, Anda harus pastikan difusinya yang lebih cepat. Bukan pengendali. Pengendalinya atau pembatasnya adalah memang reaksinya. Karena begini, antara Anda aduk dengan tidak aduk, dP per dt-nya bisa beda kan ya? Kalau yang Anda ukur adalah perubahan produk terhadap waktu. Betul nggak? Bisa kebayang ya? Jadi kalau laju, Anda hitung dari perubahan produk terhadap waktu atau perubahan konsentrasi salah satu substrat juga sama sebetulnya. Kalau tidak Anda aduk, berarti kan ketemu A dan B-nya lambat.
tentunya reaksinya akan lebih lama terjadi. Dan pembentukan produknya pasti lebih lama dibandingkan dengan Anda aduk dengan baik. Ngaduknya setengah hati, ngaduknya sesaat gitu ya, atau ngaduknya baik sekali juga beda. Ya. Jadi R-nya itu harus Anda dapatkan dengan memastikan difusinya cepat sekali. Tidak menghambat, tidak mengendalikan. Pengendalinya adalah reaksi. Baru nanti Anda dapatkan R yang benar dan parameter kinetika yang benar. Itu yang perlu Anda ingat. Sama dengan ketika reaksinya bioproses. Ketika Anda mau mengukur mu, ya berarti Anda harus pastikan ketemunya substrat dengan sel itu cepat sekali. Oke ya? Ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, kalau model reaktor ideal ada 3, masih ingat ya, jadi ada reaktor batch, ada reaktor continue. Kalau yang continue itu adalah ada yang namanya CSTR, Continuous Stirred Tank Reactor, atau RTIK, reaktor tangki ideal continue. Oke, kalau ini namanya reaktor PFR, plug flow reaktor. Salah. Atau reaktor aliran sumbat. Beda-bedanya, jadi yang batch dengan yang CSTR sama-sama tangki berpengaduk. Pengadukannya sempurna. Oke, bedanya kalau di batch karena teraduk dengan baik, pada waktu yang sama, komposisi atau konsentrasi di semua bagian reaktornya sama. Ya, jadi uniform composition everywhere in the reactor. Tapi ketika waktunya sudah berubah, maka komposisi akan beda. Untuk waktu yang beda, komposisi beda. Tapi untuk waktu yang sama, komposisi di semua bagian reaktor sama. Sementara kalau di sini, teraduk dengan sempurna, karena teraduk dengan sempurna sama dengan yang batch ya, komposisi di semua reaktornya sama, dan komposisi di dalam reaktor akan sama dengan komposisi di luar, yang keluar dari reaktor. Bagaimana dengan PFR atau RAS, reaktor aliran sumbat? Seperti sumbat yang mengalir ya. Kenapa namanya reaktor aliran sumbat? Itu seperti ada sumbat yang mengalir, bukan reaktornya tersumbat. Jangan dibalik ya. Di sini sepanjang reaktor itu akan terjadi reaksi. Ya, sepanjang reaktor akan terjadi reaksi. Anda bayangkan ada sumbat ini yang nanti akan bergerak terus gitu ya. Bergerak. Nah, sambil bergerak akan terjadi reaksi, akan terjadi konversi. Nah, pencampurannya itu hanya terjadi pada segmen sumbat tadi. Ya, hanya terjadi pada segmen sumbat tadi, atau disebut juga pencampurannya adalah ke arah radial. Radial itu ke arah jari-jari. Jadi Anda bayangkan sumbat itu bentuknya silinder dengan ketebalan, ya, ketebalan gitu ya, tipis sekali. Nah, pencampurannya hanya ke arah radial, ke arah jari-jari. Gini. Sementara kan sumbatnya jalan nih. Nah, tidak ada pencampuran dengan cairan di depannya maupun cairan di belakangnya. Atau fluida di depannya atau dengan fluida di belakangnya. Atau tidak ada pencampuran ke arah aksial. Itu konsep dari reaktor aliran sumbat.
Kalau yang batch dengan yang CSTR, mau radial, mau aksial, sempurna. Begitu masuk, tercampur semua dengan sempurna. Kalau yang ini, pencampuran sempurnanya hanya pada segmen sumbat ke arah radial saja. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Konsep reaktornya sudah sampai sini kan ya di TRK lanjut? Iya Pak, sudah. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Mengingatkan saja. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau balik lagi ya ke sel. Selnya ditumbuhkan di reaktor batch. Secara umum, karena substrat dan inokulum itu masuk bareng, semua substrat dan inokulum itu masuk di dalam reaktor, reaktornya ditutup terus jalan. Di dalam reaktor batch, sel itu akan mengalami fase atau bentuk pertumbuhan yang berbeda. Dimulai dari awal, itu namanya adalah lag phase, atau sering juga disebut dengan fase adaptasi. Ya. Lag itu kan delay gitu ya. Jadi ini adalah fase di mana selnya mengalami adaptasi, terus nanti dilanjutkan dengan fase logaritmik atau eksponensial, kemudian fase diperlambat, fase stasioner, dan fase kematian. Nah, sekarang kita akan lihat, nah ini contohnya. Contoh gambar idealnya gitu ya. Ini adalah lag phase-nya. Ini adalah yang eksponensialnya. Ini yang diperlambatnya. Ini stasioner. Dan ini yang decline-nya atau kematian. Kenapa bisa begini? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa muncul fasa-fasa ini? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, dugaan Anda karena apa? Karena substratnya, Pak. Substratnya kenapa? Karena semakin bertambahnya waktu, konsentrasi substratnya berkurang. Ya, betul. Ini adalah efek dari si substrat. Atau kita sebutnya adalah substrat pembatas ya. Jadi substrat pembatas. Substrat yang membatasi pertumbuhan. Oke. Sekarang kita lihat satu-satu. Fase adaptasi itu adalah fase awal. Ini adalah kondisi di mana sel itu beradaptasi dulu dengan lingkungan yang baru. Kan dia baru nyemplung tuh ke dalam reaktornya, ya. Jadi dia tidak bisa langsung secara instan tumbuh, ya. Apalagi kalau mediumnya ini tidak terlalu cocok untuk si mikroba tadi, ya. Jadi ini adalah periode adaptasi sel terhadap lingkungan yang baru. Kemudian di sini apa yang terjadi? Sebetulnya sel itu sudah mulai tumbuh, tapi sedikit sekali ya. Ada peningkatan massa dan volume sel, tapi belum terjadi peningkatan jumlah sel. Nah, fase lag ini, fase adaptasi ini akan dipengaruhi oleh tadi satu adalah tadi bagaimana kecocokan si substrat itu untuk si mikroba. Apakah konsentrasinya cukup, ataukah jenisnya itu cocok, growth factor-nya itu apakah tersedia gitu ya. Nah, semakin si substrat ini cocok untuk si mikroba, maka lag phase-nya akan semakin pendek. Ya bisa dipahami ya, kalau substratnya itu substrat yang memang bukan yang secara alami sesuai untuk pertumbuhannya, ya pasti butuh waktu lebih lama untuk mengadaptasi. Kalau nggak bisa adaptasi, ya wis, langsung mati selnya. Selain jenis substratnya, yang kedua adalah tingkat kesehatan dari inokulumnya. Ya, apakah ketika dimasukkan ke dalam reaktor tadi
sel itu berada dalam kondisi yang baik, yang aktif, atau sudah dalam kondisi yang sekarat, gitu ya. Kalau yang sekarat, ya harus adaptasi lebih lama. Walaupun dikasih makanan yang banyak lagi ya, tetap perlu adaptasi yang lebih lama daripada sel yang inokulum yang sehat. Oke. Jadi ini adalah lag phase-nya. Tadi kan MUNET ya, kalau dalam persamaan. Kan ini tadi bentuknya begini ya. Nah, ketika masih lag phase, mu growth-nya itu 0, KD-nya juga 0. Belum ada yang tumbuh, belum ada yang mati, namanya juga masih kenalan sama substrat gitu ya, sehingga MUNET-nya 0. Nah, kalau Anda menggunakan substrat atau medium yang mungkin sumber, biasanya substrat pembatas ini adalah sumber karbon. Ya, kalau sumber karbonnya itu lebih dari 1 ini maksudnya yang 1 itu gampang di metabolisme sama sel, yang 1 itu susah, ya pasti si sel itu akan memetabolisme yang lebih gampang dulu ya, sampai yang lebih gampang ini habis, kemudian nanti dia akan metabolisme yang lebih susah. Nah, di sini Anda bisa menemukan ketika sudah ini adaptasi dengan substrat yang pertama. Ketika sudah adaptasi, dia akan tumbuh kan ya. Tapi setelah tumbuh, substrat yang pertama tadi habis, tinggal substrat yang kedua, dia harus adaptasi lagi, akan muncul lag phase yang kedua. Ini yang disebut dengan dioxide growth. Pertumbuhan dengan 2 substrat pembatas. Ini biasanya muncul kalau 2 jenis substrat ini cukup signifikan bedanya bagi sel. Anda bisa dapatkan 2 kali lag phase. Kalau tidak signifikan, ya sebetulnya ketika tumbuh, dia juga bisa mulai adaptasi terhadap substrat yang kedua, sehingga tidak muncul lag phase yang barunya. Ya, tetap aja. Mungkin agak melandai dikit gitu ya. Oke. Setelah beradaptasi, sudah bisa cocok dengan substratnya, maka sel ini akan mulai bisa memperbanyak diri dan memperbanyak diri secara cepat. Ya, pada fase ini sel sudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan, sel akan memperbanyak diri dengan cepat. Massa dan densitas sel itu akan meningkat secara eksponensial. Makanya namanya adalah fase eksponensial atau fase logaritmik. Karena kurvanya adalah kurva eksponensial. Oke. Yang terjadi karena sudah cocok dengan kondisi lingkungan dan substratnya banyak, cocok gitu ya. Maka yang terjadi, si sel bisa dianggap mengalami yang disebut dengan balance growth. Ya, balance growth ini asumsi di mana sel itu akan tumbuh dengan kecepatan pertumbuhan yang sama. Semua komponen sel tumbuh dalam laju yang sama. Tadi kan disebut ya, yang namanya sel itu kan membelah. Ini ya. Ya, jadi ketika dia membelah, kecepatan pembelahannya sama. Yang ini dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini, itu semua sama. Dan ketika dia membelah, ukuran sel yang baru dengan yang lama itu sama. Ukurannya sama, di dalam sel kan ada, Bu Vita kan sudah jelasin ya, isinya kan macam-macam ya, komponen selnya. Nah, ini juga sama. Ini yang disebut dengan balance growth.
semua komponen tumbuh dalam laju yang sama, komposisi rata-rata sel tunggal itu konstan. Ya, jadi dengan kata lain sifat sel ini semuanya sama. Mau ukurannya, mau isinya, mau komposisinya. Ini diasumsikan pada kondisi logaritmik, ya. Karena tadi selnya itu sudah cocok dengan substrat, substratnya masih mencukupi. Oke, di sini terhadap konsentrasi substrat, laju pertumbuhan itu tidak bergantung pada konsentrasi substrat atau nutrien. Akibat, kenapa? Karena nutriennya atau komponen konsentrasi substratnya itu masih banyak, berlebih. Bisa dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Ya, jadi kalau terhadap substrat, lajunya itu order 0 pada kondisi eksponensial. Ya, ini garisnya di sini. Garis lurus yang menukik gitu ya. Makanya disebut fasa eksponensial karena ini antara log jumlah sel dengan waktu. Nah, sekarang Anda masih ingat lagi bahwa mu net itu akan sama dengan mu growth dikurangi KD. Ini persamaan umum. Pada kondisi eksponensial, kita masih di fasa eksponensial ya, karena jumlah selnya, jumlah substratnya itu berlebih, masih sangat banyak, selnya itu sudah cocok dengan substrat, maka mu G-nya itu akan sangat signifikan. Ya. Nilai mu growth-nya itu signifikan, nilai KD-nya mendekati 0. Karena tidak ada sel yang mati, atau tidak ada sel yang mengalami endogenous metabolism. Sehingga pada fasa eksponensial, mu net itu akan sama dengan mu growth. Karena tidak ada KD, maka mu growth-nya akan maksimal. Disebutnya dengan mu max. Ya, jadi pada kondisi fasa eksponensial, mu net akan sama dengan mu growth, dan ini akan sama dengan mu maksimum. Jadi pada fasa eksponensial, Anda akan mendapatkan laju pertumbuhan spesifik maksimum. Ya, ini. Cara menentukan mu-nya bagaimana? Ya, sebetulnya dari persamaan mu net tadi. Kan mu net tadi adalah 1/x dx per dt. Kalau dipindah menjadi seperti ini. Kalau diintegrasikan dari T sama dengan 0 sampai dengan T, Anda dapat ini. Sehingga nanti mu net atau mu max-nya itu akan sama dengan ln X per X0 per T. Di fasa eksponensial ya. Jadi X0 ini adalah awal eksponensialnya, awal waktu konsentrasi pada awal fasa eksponensial, ini konsentrasi pada akhir fasa eksponensial. Anda dapatkan mu. Mu-nya ini adalah mu max. Kadang nulisnya mu m saja. Oke, nah sekarang tadi kan sel itu membelah, ya, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4. Nah di sini ada istilahnya waktu ganda, waktu yang diperlukan sel mencapai 2 kali massa atau 2 kali jumlah semula. Jadi X sama dengan 2 kali X0. Kalau Anda tahu nilai mu net-nya atau mu max-nya, ya Anda tinggal masukkan saja ke persamaannya.
karena X per X nolnya 2, maka waktu ganda itu bisa Anda cari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya. Oke. Setelah fase eksponensial, substrat kan lama-lama habis. Substrat kan tidak akan terus-menerus ada ya kalau di reaktor batch. Nah, di sini akan terjadi fase perlambatan atau fase pertumbuhan diperlambat. Ini akhir dari fase logaritmik terjadi karena tadi ya komponen pembatas pertumbuhannya mulai habis. Ya. Atau belum habis tapi terjadi atau terbentuk produk metabolit yang dihasilkan oleh sel ya, karena selama tumbuh kan dia melakukan metabolisme, membentuk produk yang bisa menghambat atau meracuni pertumbuhan. Sehingga nanti ke sini. Selalu mengingat ini ya. Kok mu G per mu G? Sebentar. Kalau pada fase eksponensial tadi, mu G-nya signifikan, KD-nya 0. Nah, ketika sudah habis salah satu atau lebih dari komponen substrat atau terbentuk metabolit yang meracuni, maka KD-nya akan mulai naik. Ada nilainya. Sehingga mu net-nya akan turun. Ya. Pengaruh KD sudah mulai ada. Nilai mu net akan turun. Makanya dari profil muncul perlambatan. Kalau diteruskan, selnya makin lama makin, substratnya makin lama makin habis, kemudian metabolit yang bersifat racun mungkin makin lama makin banyak, terjadi kondisi ya, pertumbuhan dan kematian atau endogenous metabolismenya seimbang. Growth rate-nya sama dengan death rate. Kalau growth rate sama dengan death rate, mu net-nya akan sama dengan 0. Jadi mu net-nya balik lagi ke 0, kayak fase lag phase ya. Makanya garisnya lurus lagi, tapi ini disebabkan karena nilai mu G dan KD-nya seimbang. Ya, jadi jumlah selnya, jumlah substratnya karena semakin banyak yang habis, kemudian metabolit yang beracunnya itu makin banyak. Nah, di sini apa yang terjadi? Fenomena berikut ini dapat terjadi ya pada fase stasioner. Satu itu adalah jumlah konsentrasi sel ya itu tetap, tapi sebetulnya jumlah sel hidupnya itu bisa menurun. Oke, kalau sel ada yang mati, berarti nanti dia akan pecah. Biasanya sebagian sel itu kalau mati itu akan pecah. Nah, ketika sel itu pecah, maka sel akan terdekomposisi atau terurai menjadi komponen-komponen sel ya. Nah, produk dari pecahnya sel ini bisa dipakai oleh sel yang masih hidup. Ya, karena sebetulnya kan komponen sel itu adalah komponen nutrisi. Karena kan hukum kekalahan massa aja ya. Kalau di nutrisi nutrien ada karbon, ada fosfor, ada O, ada H, ada N, S gitu ya. Nanti kan itu jadinya jadi sel. Nah, itu kalau selnya pecah ya jadi komponen tadi lagi. Terus komponen tadi akan dimanfaatkan oleh sel lain.
Nah, kemudian di fase stasioner ini, karena kondisinya sudah tidak bagus untuk pertumbuhan, selnya harus melakukan survival ya, sehingga nanti nilai KD selain mati kan sebetulnya di sini selnya juga melakukan survival. Makanya nilai μg dengan KD-nya seimbang. Nah, untuk melakukan survival, salah satu caranya adalah dia menghasilkan metabolit sekunder. Jadi jalur metabolismenya geser. Tidak menjadi sel lagi atau ya tidak menjadi produk yang pertumbuhan lagi, tapi di sini menjadi metabolit sekunder. Akibat menurunnya jumlah metabolit yang ada di dalam sel itu sendiri. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi bentuknya garis lurus lagi ya. Nah, tadi kita membahas terkait endogenous metabolism. Jadi endogenous metabolism ini adalah metabolisme yang dilakukan untuk mempertahankan diri. Ya, dia melakukan katabolisme untuk memecah sel dan mendapatkan, bukan memecah sel ya, memecah komponen-komponen metabolismenya untuk mendapatkan energi. Nah, kenapa dia butuh energi ya? Untuk pertahanan. Pertahanan ini untuk menjaga fungsi membran, untuk menjaga fungsi metabolik esensial, mengganti struktur sel yang rusak gitu ya. Nah, dia masuknya ke ini. Dalam parameter KD. Kenapa tandanya minus? Dia mengurangi pertambahan sel. Makanya ditandain minus. Oke, semakin lama lagi dia akan masuk fase kematian. KD-nya akan semakin signifikan, μg-nya sama dengan 0. Sehingga mu net itu akan sama dengan minus KD saja. Makanya garisnya adalah garis yang turun. Oke, kematian sel itu sebetulnya bisa mulai terjadi di fase stasioner. Jadi KD di fase stasioner itu selain karena endogenous metabolism, itu juga karena kematian sel. Semakin lama kematian selnya akan semakin signifikan. Tapi kalau dari eksperimen ya, apalagi nanti tadi kan dari teknik-teknik mengukur jumlah atau konsentrasi sel, itu kan ada yang Anda tidak bisa membedakan sel hidup dengan sel mati. Ya, sehingga kalau teknik perhitungan Anda tidak bisa membedakan sel hidup dengan sel mati, dead phase ini mungkin tidak bisa Anda dapatkan. Jadi stasioner aja, dan stasioner ini biasanya panjang. Nah, sama seperti yang waktu ketika fase stasioner, di fase kematian ini pun sel itu akan mengalami lisis, hasil lisisnya bisa dimanfaatkan oleh sel lain. Tapi di sini tentunya kematian selnya akan sangat jauh lebih signifikan dibandingkan yang pertumbuhan. Sehingga dapat hasilnya minus KD. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi Anda sudah, bagi yang belum pernah mendapatkan konsep ini ya, jadi kalau Anda tumbuhkan sel di reaktor batch, ini Anda dapat fase-fase pertumbuhan seperti ini. Ya. Kalau Anda tadi ya di akhir fase stasioner, kalau memang perhitungan Anda memang bisa membedakan, Anda bisa dapatkan kurva fase kematian. Tapi kalau misalnya Anda pakai cell dry wave atau Anda menggunakan spektro ya, optical density, di mana sel yang mati pun itu tersuspensi.
Kalau sel yang mati juga tersuspensi, ya nanti kurvanya ya mendatar gini saja. Ini nggak mendatar, ya maksudnya begini. Jadi ini akan tergantung pada tipe pengukuran atau jenis alat ukur yang Anda gunakan. Oke, itu saja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan materinya minggu depan ya. Masih terkait pertumbuhan mikroba. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.